tersangkain aja Kak. Kalau memang full toit pasal 36 tersangkain, tapi nanti tunggu tanggal 10 Desember. Iya. Gitu, atau tanggal 20 Desember ya kalau nggak salah pelantikannya. Kalau selesainya perbuatan pidana itu berdasarkan pasal 36 dan ancamannya 5 tahun itu adalah pertemuan. Iya. Jadi kalau kita bisa membuktikan ada pertemuan, maka selesailah perbuatan pidana full toit ya. Tapi yang menarik ini, ingat bahwa Alex juga yang saat ini sedang kenceng-kencengnya agar KPK melakukan proses penyelidikan untuk kasusnya gratifikasinya Kaisang. Ya. Coba-coba nih KPK untuk mengganggu kekuasaan atau mengganggu apa yang ada di istana. Iya. Itu maka tabungan perkara ini akan dibuka satu persatu dan pretelin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita berbicara terkait dengan masalah pemberantasan korupsi paling tidak. Dan tentunya ada bicara dengan KPK ya. Untuk membicarakan terkait dengan masalah itu bersama dengan kita hari ini adalah Ketua IM57. Praswat Nugraha. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang. Nugraha apa Nugroho, Bung? Nugraha, Bang. Saya tentunya senang ketika kemarin acara Dies Natalis ya, yang 57 yang ketiga sukses, bagus dan Apung keren sekali. Alhamdulillah, Bang. Waduh, dahsyat itu. Karena bimbingan Abang juga. Dan yang 57 kan beberapa waktu lalu ada acara di acaranya UNODC ya? Untuk review UNODC. Oke. Bung cerita dong Bung soal itu bagaimana Dies Natalis IM57 yang ketiga, terus peran-peran IM57 dan acara kemarin tuh Bung. Iya. Jadi mungkin karena acara yang kemarin itu udah hampir sebulan ya Bang ya. Pas ya 3 September ya. Ini kan tanggal 2. Oke. Mungkin saya bahas itu dulu Bang. Jadi pada saat kita launching IM57 pembentukan 30 September 2021 lalu saya mulai tuh soan-soan ke teman-teman NGO, teman-teman koalisi. Iya. Mulai saya jajaki Bang beberapa kesempatan kita untuk masuk ke the forum internasional. Salah satunya IAKA. Waktu itu saya berangkat ke Malaysia dan bertemu dengan Ustaz Tan Sri Abu Qasim. Saya masuk dalam, jadi IM57 saya daftarkan di IAKA regional Asia. Lalu kemudian kita diundang sebagai pembicara saat itu Bang di Kuala Lumpur. Jadi IM57 lalu masuklah mulai tuh di regional Asia dulu tuh. Di IAKA. Terus ke Vienna kan, IAKA Vienna itu tapi yang di regional Asia. Lalu kemudian saya daftarkan juga IM57 ke UNCAC Coalition sama UNCAC Reviewer yang di PBB. Nah, di tahun 2021, 2022 daftarkan. 2023 kita diundang di Atlanta. Diundang di Atlanta untuk Anti Corruption Conference. Cuman saat itu kebetulan di sana lagi winter dan biayanya mahal sekali Bang kalau ke Amerika Bang. Itu untuk tiket aja mungkin ya intinya kayak IM57 uang kerja nggak ada dan kondisinya waktu itu kita juga mungkin lagi awal-awal disingkirkan kan Bang ya 2022 ya. Jadi kondisi teman-teman juga lagi sulit, kita juga lagi sulit dan akhirnya nggak berangkat lah IM ke Atlanta. Terus 2023 kita buat IM ACA. 2024 terakhir kemarin ACA itu Anti Corruption Academy ya, pendidikan anti korupsi ya. Yang kemarin akhirnya kita bisa kerjasama tuh, mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita bisa ke Malaysia bareng sama MACA, Malaysian Anti Corruption Academy. Jadi keren juga sih sebenarnya kalau IM ACA-nya IM57 bisa kerjasama bareng sama MACA-nya Malaysia. Alhamdulillah. Kita tanda tangan ya Abang kan ngelihat juga ya waktu kita tanda tangan itunya MOU-nya terus kemarin 2024 akhirnya kita diundang sebagai reviewernya UNCAC
terkait dengan pelaksanaan dan implementasinya di dunia-dunia, masuk anggota-anggota yang melakukan ratifikasi terhadap UNCSC. UNCSC kan sudah kita ratifikasi jadi undang-undang. Masalah undang-undang berapa ya? 17 sebenarnya. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 ya. 7. Nah, lalu kemudian kita kasih review apa yang terjadi dan kembali saya sampaikan bahwa ada pelanggaran pasal 3, pasal 36 artikel tentang independensi karena undang-undang 19 sudah menghapuskan independensi KPK dimasukkan dalam ranah eksekutif ya. Lalu kemudian pegawainya ASN jadi hilanglah independensinya. Jadi terus juga tentang perlindungan Bang. Perlindungan terhadap para official anti corruption official agency, jadi para pegawainya di anti corruption agency itu harusnya dilindungi, tapi nggak kemudian dilindungi karena apa? Karena kita selain abang diserang juga kan Bang ya, selain abang diserang, terus juga pelaksanaan penindakan dan penegakan hukumnya sampai sekarang nggak jelas. Terus juga TWK dan itu TWK abal-abal ya. Ya TWK-nya abal-abal. Kayaknya saya sampaikan lah di forum itu. Jadi intinya sih Bang 3 tahun pertama kita nih Bang. Udah sebaik-baiknya lah Bang. Kalau menurut saya saya udah nggak tahu lagi kalau keren sekali. 3 tahun pertama ini. Jadi kita udah segala macam lah. Nanti mungkin di kongres itu mungkin akan terlihat kan baru nanti apa-apa aja kita sudah melakukan apa-apa saja meskipun kita kerjanya senyap ya Bang ya enggak. Tapi sudah semuanya segala lini dan dikenal sampai seluruh dunia. Termasuk buku kita juga udah kita bahasa Inggris kan. Nanti juga LPJ rencana saya juga saya kirim ke kedutaan-kedutaan dan dibentuk dalam bahasa Inggris dan insyaallah pimpinan kita selanjutnya nanti ketua IM57 selanjutnya itu insya Allah nggak sulit-sulit amat Bang, tinggal nanti bulan ini nanti kita gini, nanti bulan depannya nanti kita gini bulan. Sudah ada ini ya apa nama pakemnya udah nggak susah-susah. Ngebuat misalnya Dies Natalis gitu Bang ya, itu kan udah jelas. Nanti kita buat Dies Natalisnya modelnya begini, nanti undangannya sudah ada, Bang, apa performance-nya dan 3 kali kita buat kan Bang. Terus juga tempatnya juga udah jelas. Terus pembiayaannya juga kita. Kalau Dies Natalis kan nggak seberapa mahal ya Bang ya. Yang mahal tuh ACAS Bang. ACA itu, tapi kan kita sudah punya donor-donor kita yang sudah. Jadi yang lebih enaknya ini gini Bang. Saat awal itu kan orang kalau kita ngomongin Akademi Anti Corruption itu apa? Itu nggak ini Bang. Jadi orang masih ngawang-ngawang. Kita misalnya ngajuin ke donor atau ngajuin ke kedutaan atau ke lembaga internasional. Apa yang mau kalian buat itu masih mengawang-awang. Sekarang ada tingkat ketiga. Jadi kita udah dan seluruh profesor-profesor kelas dunia udah datang ke Indonesia. Profesor J. Brown, Profesor Liz David Barrett, Profesor dari Sussex, Liz Taylor dari NU. Jadi mereka semua udah di-acknowledge sama seluruh lembaga-lembaga internasional. Bung, kalau kita melihat ini ya, ACA ya, Anti Corruption Academy, tentunya ini suatu hal yang bagus sekali. Dan memang kan yang dipilih untuk menjadi peserta di ACA ini kan bukan hanya orang anak-anak muda yang fresh graduate, tapi beberapa bahkan sudah punya pengalaman ya. Ada yang beberapa pengalaman profesional, ada di NGO, dan ada yang komisioner LPSK kemarin kan. Komisioner LPSK ya. Dan ada hakim, hakim ad hoc tipikor ya. Ini menarik sekali ya. Dalam pandangan saya ini kalau kita bisa memperbanyak pelatihan-pelatihan yang seperti itu kan sebetulnya bisa TOT itu. Mereka juga bisa memberikan pelajaran yang lain. Dan yang lebih penting adalah memahami soal masalah praktek-praktek korupsi itu kan kemudian bisa menjadi jalan untuk deteksi itu. Dengan deteksi artinya semakin banyak orang atau kelompok-kelompok orang yang punya semangat anti korupsi akan ikut melakukan upaya deteksi. KPK bikin nggak ya? Nah, kayak gitu. Saya sempat dengar katanya mereka akan buat juga Akademi Anti Korupsi yang plek. Enggak, sorry. Membuat juga, artinya belum ya? Belum. Tapi katanya sih sempat kemarin mau buat,
seperti Aca ini, saya nggak tahu Bang, akhirnya jadi atau enggak. Ya. Tapi dari Aca ini sebenarnya kan kita ini kan terobosan baru karena kita betul-betul ngajak teman-teman dari kemarin kan dari Aceh sampai ke Papua ya gitu, dari Kalimantan sampai ke NTT, semua kita ajak dari seluruh Indonesia dan kita wajibkan itu diseleksi dulu ya, diseleksi. Okay. Lalu kemudian kita undang lembaga-lembaga NGO anti corruptions dan terus juga perwakilan mahasiswa dan lain-lain dari seluruh, dari Unsri, dari Medan, dari USU, dari Syah Kuala dan lain-lain. Uncen kemarin dosen Fakultas Hukumnya ikut dan menang ya kemarin, jadi pemenang itu Bang, pemenang Best Project. Jadi di Aceh itu salah satu yang buat dia juga bagus itu ini Bang, peserta-pesertanya itu diwajibkan untuk buat project after course. Jadi after course projectnya itu betul-betul lucunya lagi gini Bang, rupanya mereka buat akademi anti korupsi juga di daerah. Jadi jadi keren banget kan. Jadi udah setelah mereka kita kumpulkan di sini, terus mereka ada beberapa teman-teman yang buat project untuk membuat akademi anti corruptions juga dengan level skala-skala kabupaten, provinsi, daerah-daerah. Dan yang Uncen itu dosen ya? Dosen di Uncen. Dosen di Uncen yang Bapak yang kemarin akhirnya beliau jadi pemenang dan dia ngasih kata sambutan itu, itu dosen Fakultas Hukum Uncen. Oh, menarik sekali ya. Memang kita perlu memperluas kesadaran, betul. Terus pengetahuan dan tentunya begini harapannya dengan menjalin jejaring yang semakin besar, menguatkan semangat perjuangan anti korupsi ya. Tapi masalahnya KPK-nya sedang nggak kuat nih Bung. Nah, bicara KPK ini Bung ya, kalau kita lihat berapa waktu yang lalu kan terungkap lagi nih, walaupun sebetulnya mungkin kasus tahun lalu ya, memang dilaporkan di Polda Metro, tapi nggak jalan gitu. Maret, sekarang muncul lagi. Maret ya kalau nggak salah. Alexander Marwata. Oh Maret ya, bukan tahun lalu bukan ya? Enggak tahun lalu tapi bulan Maret. Laporkannya kalau nggak salah bulan Maret ya. Bulan Maret, setahun setengah berarti kurang lebih ya. Jadi cukup lama memang. Saya juga mendengar itu kasus cukup lama. Kasusnya itu seingat saya sekilas ini. Biar kita perlu merefresh kan. Seperti apa sih kasusnya? Seserius apa gitu. Ada pejabat bea cukai gitu ya. Bea cukai Jogja apa ya kalau nggak salah. Iya. Saya lupa namanya itu. Terus kemudian dia sedang ditangani di kasus di KPK. Iya. Alexander Marwata pimpinan KPK. Ternyata mereka bertemu gitu. Bertemunya sepertinya di ruang kerja sepertinya. Iya. Lu bayangin. Ini orang sedang berperkara. Bertemu dengan pimpinan KPK di ruang kerja. Ini logikanya gimana tuh? Kalau kita lihat di pasal 36 mengadakan hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi mengadakan hubungan ini kan pasti sengaja dong. Iya. Kalau papasan berarti bukan mengadakan hubungan. Iya. Tidak sengaja bertemu gitu. Iya. Kalau bertemu di acara pernikahan acara tertentu gitu itu beda. Tapi kalau mengadakan itu ada kesadaran, ada janji, ada concern untuk bisa ketemu ya. Ya dia janjian lah waktu, tempat gitu. Iya. Bertemu dengan pihak berperkara. Ini kan deliknya formal ya. Kalau kita melihat sepanjang itu diperbuat, baik diperbuat mungkin ketemunya bisa jadi alasannya saya kan ngobrol karena teman lama. Ya kalau teman lama ketemunya beberapa kali gitu di ruang kerja gitu. Jadi ini menurut saya masalah serius ya. Dan setahu saya minggu lalu dilaporkan juga ke Dewas. Iya Bang. Walaupun seharusnya ya kalau itu ada laporan pidana harusnya Dewas masuk untuk melakukan penelitian gitu tanpa dilaporin dulu gitu harusnya ya dari tahun lalu harusnya. Problemnya adalah sekarang Alexander Marwata tinggal 2 bulan menjadi pimpinan KPK. Kalau ini kemudian Dewas tidak memeriksa bisa jadi kemudian seolah-olah kesannya Alexander Marwata tidak pernah punya persoalan terkait kasus ini nih. Ini kan masalahnya serius ini. Jadi ketika kita bicara mengenai anti korupsi, bicara integritas, kita bicara bagaimana masyarakat ini punya peran serta yang menjadi lebih baik karena diatur dalam undang-undang kan dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi di sisi lain pimpinan KPK-nya sedang bermasalah dan nyaris ya kalau nggak dilaporkan nyaris lewat dan kemudian tidak pernah ada persoalan terkait dengan masalah etiknya.
Apung punya catatan apa soal itu, Bung? Masalahnya pidana, sedang berproses. Ya. Saya nggak tahu kenapa lama, itu juga persoalan lain lagi itu. Sebenarnya agak tricky ya Bang. Jadi mungkin IM57 gue juga diam aja seminggu nih urusan ini. Jadi wartawan nanya teman-teman dari dari Kompas, dari Detik, dari segala macam, Tempo. Itu kadang-kadang gini Bang, kita harus memotret ini juga secara adil sejak dalam pikiran ya Bang ya. Kalau pesan Bang Novel ke saya itu kan gitu. Saat ganas-ganasnya Alexander Marwata, Firly dan kawan-kawan mengkriminalisasi kita, mentewekakan kita, terus lalu dengan seenak-enak ngomong kita sudah merah lah, inilah itu. Nggak bisa dibina. Dan beberapa pelanggaran kode etik yang kita juga laporkan, terus kan kita rajin banget tuh Bang. IM57 itu rajin banget datang ngelaporin pelanggaran kode etik. Tapi bukan dendam kan ya? Oh enggak. Itu perlu disampaikan biar orang paham. Itu kan check and balance ya. Betul. Bang, ini semua pada diem, semuanya pada silence gitu ya. Untuk sesuatu yang benar, betul bahwa memang saya yakin bahwa itu bertemu atau misalnya unsur, kalau membuktikan unsur pasal 36 kan dia kok tidak perlu sampai ke mensrea kan Bang. Begitu dia melakukan pertemuan itu, melakukan hubungan itu sudah selesai. Yang penting ada kesengajaan tadi. Jadi nggak perlu dia itu actus reus ya. Jadi apa yang dia lakukan sudah selesai. Dia nggak perlu sampai masuk ke motif atau lalu kemudian full toitnya itu ketika bertemu jadi gitu loh Bang. Jadi selesainya perbuatan pidana itu berdasarkan pasal 36 dan ancamannya 5 tahun itu adalah pertemuan. Jadi kalau kita bisa membuktikan ada pertemuan maka selesailah perbuatan pidana full toit ya. Tapi yang menarik ini, ingat bahwa Alex juga yang saat ini sedang kenceng-kencengnya agar KPK melakukan proses penyelidikan untuk kasusnya gratifikasinya Kaisang. Kaitan chat itu. Ini jadi satu sisi kalau kemudian mau nggak mau kan IM57 ini, jadi apa yang saya sampaikan ini kan mengatasnamakan Bang Novel, mengatasnamakan seluruh teman-teman kita kan Bang ya. Jadi apalah pendapat ini kan harus saya juga kalau buat rilis itu Bang itu istighfar 3 kali dulu Bang. 3 kali Kalau enggak nanti disemprit sama Bang Novel, disemprit sama teman-teman yang lain. Dewan penasehatnya juga senior-senior semua, ada Pak Heri Muryanto, ada Pak Koko dan lain-lain. Pada manik. Jadi harus ini ya Bang, harus di satu sisi Alex ini sedang kenceng-kencengnya untuk mendorong kasus private jet untuk masuk proses penyelidikan atau Dumas lah. Gitu. Setidak-tidaknya di Dumas lah. Di satu sisi ada kasus semacam jadi kayak semacam ada tabungan kasus. Dipakai which is banyak banget kan Bang. Which is ini pimpinan era ini kan kita tahu banget Bang. Ini pimpinan era yang udah paling itu berdasarkan Litbang Kompas itu paling bobrok lah. Nah, jadi tabungan kasus mereka ini Bang. Itu seolah-olah didiamkan saja oleh rezim. Untuk kemudian satu saat nanti kalau coba-coba nih KPK untuk mengganggu kekuasaan atau mengganggu apa yang ada di istana, itu maka tabungan perkara ini akan dibuka satu persatu dan pretelin. Jadi bukannya mereka diselesaikan pada saat melakukan perbuatan pidana atau mereka pada saat melakukan perbuatan pelanggaran kode etik, tapi ditabung gitu Bang. Ini yang terjadi Bang. Ditabung dulu sama rezim, lalu kemudian begitu menyenggol kekuasaan di istana atau kekuasaan politik atau kekuasaan ada oligarki yang mulai terganggu dengan apa yang dilakukan sepak terjang sama pimpinan KPK, itulah digunakan. Ini juga yang harus kita jeli untuk kalau menurut saya begini Bang, tersangkain aja Kak. Kalau memang full toit pasal 36 tersangkain, tapi nanti tunggu tanggal 10 Desember. Gitu. Atau tanggal 20 Desember ya kalau nggak salah pelantikannya. Kalau etik kan nggak mungkin setelah nunggu tanggal 10 kan.
tanggal 20 ya kalau Iya, kan? etik nyatakan aja bersalah misalnya nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi private jet harus Betul. dimulai proses setidak-tidaknya proses pengaduan masyarakatnya atau misalnya penelaahan dan kita periksa gratifikasinya dari seorang penyelenggara negara yang dilaporkan di dalam formulir. Itu loh. Memang kalau kita lihat ya, yang pelaporannya terkait dengan gratifikasi kan sebetulnya harusnya itu mekanisme yang biasa gitu. Betul. Apa sulitnya sih mereka perkara begitu gitu. Bahkan saya yakin mestinya fakta-faktanya banyak dan jelas lah gitu. Artinya itu proses yang mestinya memang sudah memang harus berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Cuman kan persoalannya pimpinan KPK-nya bermasalah semua nih, ya kan. Nah, di sisi lain kalau yang tadi itu Alexander Marwata ini nggak dijalankan, saya nggak yakin ya orang yang punya problem integritas akan menegakkan hukum. Saya nggak percaya itu. Betul. Saya nggak percaya. Soal tadi saya juga berpandangan setiap masalah itu memang harus ditegakkan. Betul. Tapi kalau kemudian dia berlindung seolah-olah sedang melakukan tugas ini, nah itu juga saya nggak pas juga itu. Betul, Bang. Karena Alexander Marwata ini problemnya banyak sekali saya melihat. Betul, Bang. Dan yang paling parah dia inilah orang salah satu ya yang bersama selain Firly tentunya orang yang paling keras untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Bayangkan. Dia sudah ngancurin KPK, value-value baik di KPK dirusak, ya kan? Dan kemudian orang-orang yang bekerja baik disingkirkan. Saya nggak yakin kita bisa berharap dengan orang begini. Iya, betul, Bang. Untuk bisa memberantas korupsi dengan benar. Saya kurang yakin juga gitu. Makanya walaupun tadi saya setuju. Iya, diberhentikan. Iya. Abang coba kalau misalnya kita di searching di Google itu. Nggak tahu lagi udah berapa kali tuh IM57 ngomong pecat Alexander Marwata itu udah udah terlalu banyak. Tapi kok nggak ada yang jalan gitu kan. Sekarang tiba-tiba jalan sendiri. Tiba-tiba satu pun statement dari IM57 nggak keluar jalan dan kabarnya akan segera ditetapkan tersangka lah inilah itu naik semua. Kok canggih sekali ini, Bang. Tapi menurut saya gini, Bang. Jangan sampai juga nanti kita buat tim advokasi. Misalnya saya minta Mas Lakso bentuk tim advokasi. Bela Alexander Marwata. Itu yang saya takutkan. Itu boleh juga tuh. Siapa tahu Alexander Marwata mau minta nanti kan. Itu yang tiba-tiba Pak Alex saya kontak Mas Abung, saya dikriminalisasi, minta tolong untuk IM57 membantu advokasi saya karena saya akan membongkar kasus private jet misalnya. Iya. Kamu nggak mau tuh, ada alat bukti yang kami ketemukan dan lain-lain. Wah, ini agak tergoda menarik juga mungkin. Nanti kita pengen tahu dulu ya, faktanya gimana sih gitu sebenarnya. Ini kan bisa buat kita tergoda juga, Bang, untuk nyusun tim advokasi dan pembelaan. Nanti kita tunggu Alexander Marwata ya. Tapi saya sepakat lah pada dasarnya setiap kasus, terutama kasus yang serius ya, itu masih harus diusut dengan benar. Dan untuk ngusut yang benar mestinya KPK-nya diperkuat, ya kan. Dan saya mestinya gini ya, saya tadi saya katakan saya nggak yakin orang yang bermasalah integritas, track recordnya buruk itu bisa diandalkan untuk bekerja benar, itu saya nggak percaya gitu. Dalam hal ini saya bicara soal Alexander Marwata ya. Tapi kita bisa menjadikan ini sebagai potret terkait dengan seleksi pimpinan KPK sekarang. Betul. Ini menggambarkan bahwa kalau kemudian nanti terpilih pimpinan KPK yang punya track record kacau gitu ya, bermasalah, punya banyak tabungan perkara yang bisa dikunci oleh orang lain, ini kejadiannya jangan-jangan lebih buruk dari kasusnya paketnya Firly dan kawan-kawan ini. Saya khawatirnya begitu. Dan jujur aja Abung, kalau bicara terkait dengan proses seleksi yang sekarang ini, saya tadi dihubungin sama media juga, tanya, gimana pandangan saya? Saya bilang, saya nggak lagi tertarik untuk melihat 10-10-nya gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang saya yakini punya integritas baik, kompetensi dan kapasitas yang betul-betul kuat, nggak lulus gitu. Iya betul. Nggak lulus. Dan contohnya nih, saya sebut nama saja yang beberapa sudah nggak lulus. Empat anggota kita nggak lulus, Bang. Ya, yang tapi kan dari 4 itu yang paling senior Pak Eri Muryanto. Betul. Dia orang yang sangat kompeten, integritasnya luar biasa, sikapnya jelas, nggak pernah punya permasalahan macam-macam gitu. Tiba-tiba nggak lulus. Pak Sudirman Said contohnya.
Nggak lulus. Mas Giri dan ada beberapa lagi yang lain. Jadi Mas Danang. TI. Oh, Mas Danang TI. Nah, itu kan luar biasa, gak lulus juga. Enggak lulus. Bayangin coba. Ya. Gimana kita mau mengukur integritas, siapa lagi yang mau kita ukur? Terus ketika melihat cara ya panitia seleksi untuk menjadikan atau menyatakan lulus apa tidak lulus lah, atau mencoret orang lah gitu. Harusnya dia menggunakan tools yang pakem lah gitu, yang objektif. Contoh nih, pengisian LHKPN. Ya. Kalau ngisi LHKPN-nya bohong, terus kita masih yakin dia akan percaya, dia akan jujur dalam bekerja? Nggak mungkin lah. Saya khawatir di 10 ini masih ada gitu. Kalau yang begini yang terjadi, ya bagaimana kita mau berharap dengan pimpinan KPK nanti gitu? Sepertinya panitia seleksi ini juga kurang bisa diharapkan, diandalkan gitulah Bung, pandangan saya Bung. Kalau Abung gimana? Jadi fundamentalnya dulu Bang yang harus diluruskan, sebenarnya ini bukan panitia seleksi, tapi ini Joko Widodo yang memilih. Karena berdasarkan pasal 36 ya kalau nggak salah deh Bang, di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, pimpinan KPK itu dipilih 10 orang untuk dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi yang saat ini menjabat. Jadi ini adalah pilihan Presiden Jokowi. Jadi ini bukan pantas pilihan buru-buru pansel. Ya. Tanggal 2 harus selesai ya. Ini bukan pilihan pansel, tapi pilihan Pak Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama Bang. Jadi ini jadi satu concern juga bagi kita, jangan sampai nanti jadi ada yang cuci tangan balik-balik lagi, kembali lagi cuci tangan. Oh, saya nggak tahu apa-apa. Ya, terus prosesnya udah benar, fair. Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya pansel itu. Mau sampai kapan kita begitu terus 10 tahun dicekokin dengan kalimat yang nggak tahu. Nah, satu itu Bang. Ini adalah pilihan Presiden Jokowi 10 orang ini. Yang kedua, kalau orang per orang Bang, mungkin kita akan 10 kali podcast juga belum cukup nih untuk ngebahas rekam jejak orang per orang. Tapi yang menjadi satu benchmark yang tidak bisa diperdebatkan adalah soal monoloyalisme Bang. Jadi itu harga mati menurut saya Bang. Siapapun yang nanti terpilih, 5 orang komisioner itu, yang masih memiliki jabatan di luar, anggota penegak hukum, atau jabatan di instansi lain, atau lembaga negara lain, atau jadi pegawai di lembaga negara lain, itu harga mati harus berhenti Bang. Karena menurut saya ini menjadi isu yang terus berulang-ulang. Penting betul. Soal dualisme loyalitas ini. Karena apa? Karena orang yang masih aktif, sebagai misalnya taruhlah sebagai pegawai di lembaga negara lain atau menjabat sebagai penegak hukum di lembaga negara lain, jika yang bersangkutan tidak berhenti, maka karirnya akan terus jalan. Pangkatnya juga akan terus jalan. Dan ada harapan sebagai seorang manusia biasa, tentu saja ada harapan ketika selesai menjalani tugas selama 5 tahun di KPK, maka dia bisa kembali lagi melanjutkan karirnya di lembaga asal dan bisa mencapai ke puncak karirnya Bang dengan lancar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai jabatan pimpinan KPK dijadikan batu loncatan untuk kemudian dia bisa meraih jabatan puncak misalnya di lembaga asalnya, lembaga penegak hukum kah, lembaga tapi kan dia disumpah Bang. Ketika menjabat jadi pimpinan KPK kan Firly juga disumpah Bang. Masa Abang lupa kan kita nonton bareng waktu itu. Iya juga ya, sumpahnya ini ya. Tangannya ditekuk ke belakang. Jadi Firly juga disumpah. Jadi itu yang menurut saya itu yang harga mati Bang ya. Jadi kita juga udah clear banget gitu loh bahwa siapapun itu kita nggak bermasalah lah. Ya apa ya Bang, bukan soal kita nggak bermasalah kalau ada orang nggak berintegritas di sana, tapi kan kita punya waktu 5 tahun juga untuk mengkritisi atau kita bongkar. Saya berkali-kali sampaikan tuh, percuma kalau mau ngakal-ngakal di dalam itu,
kita punya mata dan telinga di setiap dinding dari seluruh 15 lantai yang ada di KPK itu. Pasti ketahuan dan terdengar. Iya, iya. Sama Bang Novel, sama saya, sama Mas Lakso, sama Bang Rizka. Semua Cak Harun. Segala macam tuh semua. Punya mata dan telinga di KPK. Nah, tapi yang nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa ditawar-tawar ini monoloyalisme, Bang. Betul. Kalau dia sudah nggak monoloyalisme, pasti masuk angin. Nah, itu. Yang monoloyalisme saja masuk masih angin problem, masih kan? apalagi kalau masih ada harapan pulang nanti bisa jadi kepala lembaga, bisa jadi ya puncak tertinggi jabatannya dan lain-lain. Iya, iya. Terus gini, sekarang ini kan di penghujung pemerintahan Jokowi ya. Kita tentunya melihat di beberapa acara Pak Prabowo itu kan bicara soal pemberantasan korupsi. Bahkan ngomong di forumnya Gerindra kalau nggak salah ya. Sampai berbuat korupsi, awas mengkhianati negara. Menyampaikan yang pesan-pesan keras dan kuat ya. Tapi kemudian kalau kita lihat praktek korupsi sedang banyak. Kualitas dan kualitasnya tambah besar lah gitu ya. Dan IPK saya yakin tahun ini akan turun lagi lah gitu ya. Belum lagi KPK-nya yang lemah segala macam. Kira-kira Abung sebagai ketua M57 nih, pengalamannya udah di mana-mana nih. Melihat ke depan ini kira-kira seperti apa nanti ya? Dan yang kedua adalah yakin nggak sih nanti KPK akan dikuatkan atau kemudian peran pemberantasan korupsi itu akan seperti apa ke depan? Pertanyaan susah banget ya. Enggak sih Bang. Sebenarnya susah karena nggak jelas semuanya. Era Presiden Jokowi itu mengajarkan kita Bang. Oke, gimana Bung? Untuk tabah Bang, lebih tabah menghadapi kenyataan. Jadi dulu pada saat 2014 beliau terpilih itu kan seperti ya wong cilik, tidak punya terah politik, tidak berasal dari dinasti yang yang kuat atau kakeknya atau bapaknya juga adalah pemimpin di Republik ini, enggak juga, atau berasal dari latar belakang keluarga yang kaya raya konglomerat, enggak juga. Dan betul-betul kita berharap saat itu 2014 seolah-olah itulah impian semua rakyat Indonesia untuk kemudian janji-janjinya juga ke KPK kan clear tuh Bang, 1000 penyidik, anggaran KPK akan dinaikkan berlipat-lipat dan lain-lain, dikuatkan. 2-3 bulan setelah dia dilantik, ketua KPK jadi tersangka. Dan dia diam saja gitu ya. Maksud saya termasuk saya yang diserang ya. Termasuk Abang kan, Abang juga 2015 masuk di penjara ya, di Bengkulu, dibawa ke sini, dibawa lagi ke Bengkulu. Terus itu 2016, 2017 Abang diserang. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita Bang, untuk kemudian dulu kita pernah berharap dan kemudian kita patah hati gitu ya Bang ya. Makanya saya kemarin waktu di Natalis ngomong bahwa IM57 itu dibuat dalam keadaan patah hati. Jadi biasanya kalau apa-apa yang kita buat pakai perasaan kenapa itu pasti bagus. Nah ini juga saya memandang pemerintahan Prabowo ya dalam kondisi ya wait and see Bang kita. Makanya IM57 juga nggak ngeluarin statement apapun terkait ekspektasi. Karena apa? Karena menurut saya kalau analoginya itu hukum pidana itu tidak bisa dianalogikan sebelum dia dilakukan full toid. Sama ini Bang, menurut saya juga prestasi-prestasi Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi tidak bisa juga kita andai-andaikan. Kita tunggu dan pasti action speak louder than word kan Bang. Jadi percuma lah kita ngomong berorasi, kita bermain intonasi lah, retorika bahwa kita akan kirim ke bulan, kirim pasukan dan lain-lain ya. Menurut saya korupsi ini kan dia selalu bercengkrama dan berhubungan intim dengan kekuasaan Bang. Jadi pasti nanti
dia akan ada di lingkar kekuasaan. Nggak mungkin kan, teorinya juga kan jelas nggak mungkin Bang. Kalau korupsi, orang yang tidak berkuasa ya dia nggak bisa korupsi, bukan nggak korup. Iya, nggak ada kesempatan ya. Dia nggak ada kesempatan untuk korup. Iya. Jadi dia memang nggak bisa korup karena dia nggak memiliki kekuasaan. Nah saat ini kekuasaan dan amanah dari Allah itu sedang jatuh kepada Pak Prabowo. Ya kita berharap aja, kita doa Bang, pastinya sebagai bangsa Indonesia kekuasaan ini tidak kemudian disalahgunakan dan dibuat menjadi korup. Tapi kalaupun itu terjadi ya kita harus siap dalam situasi kondisi apapun. Karena kita sudah pernah ngalamin yang terburuk di era 10 tahun terakhir. Kita juga bahkan pernah seperti apa yang saya sampaikan kembali di Des Natalis, kita sudah pernah mati dibunuh Bang. Jadi saya nggak pernah takut dan gentar lagi untuk ancaman bahwa IM-57 akan diancam untuk diam, untuk bungkam, untuk kemudian melihat praktek-praktek korup ini merajalela terus kita diam, nggak mungkin. Itu pasti akan kita lawan Bang. Luar biasa, itu yang saya suka dari Apung. Intinya kita tidak akan diam dan setiap upaya untuk menghadang atau mendukung praktek-praktek korupsi pasti akan kita lawan. Oke, terima kasih Bung. Siap, Bang. Ini bincang-bincang yang menarik. Semoga KPK-nya betul-betul bisa diperbaiki dan mau untuk diperbaiki. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Dan masa depan pemberantasan korupsi semakin cerah dan membuat kebaikan buat kita semua. Insyaallah Bang. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.